Lenyapnya jejak sejarah rumah radio Bung Tomo di Jalan Mawar nomor 10 Surabaya itu langsung mendapatkan reaksi keras dari Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widiatmoko. Apalagi setelah Presiden Prabowo Subianto secara terbuka mempertanyakan keberadaan bangunan bersejarah tersebut. Diketahui rumah radio Bung Tomo menjadi artefak sejarah pertempuran 10 November 1945. Dan untuk melengkapi informasi tersebut, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Harian Surya, Faik Nuraini. Selamat siang rekan Faik, silahkan dengan laporan selengkapnya. Baik, selamat siang para Tribuners semuanya dan rekan Iraka. Ya, ini sebuah fenomena yang patut disayangkan. Memang sebuah rumah sejarah di mana di situ adalah rumah radio RRI atau rumah penyiaran yang waktu itu digunakan oleh Bung Tomo untuk menyiarkan pidato atau penyemangat pada saat pertempuran 10 November. Namun sayang, bahkan keadaan ini juga disayangkan oleh Presiden Prabowo bahwa keberadaan rumah radio Bung Tomo di Surabaya saat ini berubah menjadi sebuah rumah mewah, rumah yang megah, berpagar krem, kemudian dengan pintu besi dengan ornamen kayu, saat ini menjadi saksi bahwa rumah yang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya di kota Surabaya saat ini sudah berubah total, yang sebelumnya dirobohkan rumah radio Bung Tomo dan menjadi rumah salah seorang yang saat ini menempati rumah di Jalan Mawar nomor 10. Ya, Pak Tribuners, saya sempat melihat langsung, saya mengamati dari jarak dekat bagaimana sebuah rumah dengan ukuran sekitar 15 dengan lebar 15 meter, sementara ke dalamnya tuh sangat luas, halaman juga luas dengan paving yang berkelas. Saat ini rumah modern yang luas kemudian megah ini tidak jauh, hanya berjarak satu rumah dengan gedung Jayanata. Rumah ini berjarak satu rumah, jadi ada satu rumah ini adalah rumah radio Bung Tomo, kemudian satu lagi rumah nomor 12 berarti, kemudian di pojokannya ada gedung Jayanata yang tinggi. Nah, Jayanata adalah semacam rumah klinik kecantikan sekaligus produk kecantikan ada di situ, pusat kecantikan di Surabaya. Ini sebuah entitas kecantikan yang cukup terkenal di Surabaya. Informasi yang saya peroleh di lokasi, sejumlah pedagang yang sudah lama berada di sana, rumah megah ini berdiri pasca COVID-19. Jadi sekitar ya pasca COVID berarti 29, 22, 2020, 2021 begitu. Nah, informasi yang kita terima juga, rumah yang sudah ditetapkan cagar budaya ini sudah dirobohkan sejak 2016. Nah, oleh pemilik yang kemudian para pedagang di dekat gedung Jayanata itu mengkaitkan rumah ini dengan gedung Jayanata. Informasinya gedung atau rumah Bung Tomo, rumah radio Bung Tomo itu dirobohkan kemudian sempat menjadi tempat parkir. Nah, sekarang ini informasinya dari para pedagang yang ada di sekitar situ, yang menempati rumah adalah anaknya dari rumah yang mepet dengan Jayanata. Jadi anaknya, kemudian bapaknya, dan sebelahnya adalah gedung Jayanata. Saya belum bisa mengakses informasi langsung terkait kegiatan ini, namun itu adalah informasi dari pedagang. Nah, para Tribuners, hilangnya rumah Bung Tomo yang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya sebelumnya sangat disesalkan dan patut sesalkan juga oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widiatmoko. Kebetulan ini adalah juga politisi dari Gerindra. Yona bertekad akan terus menelusuri, bahkan akan mencari
tahu, mencari fakta yang sebenarnya, kenapa polemik rumah Radio Bung Tomo ini yang sudah ditetapkan menjadi cagar budaya, kemudian dirobohkan, lenyap, dan saat ini menjadi rumah modern. Pihaknya akan memanggil atau bahkan akan meng-cross-check langsung dengan pihak Pemkot Surabaya bagaimana sebuah sejarah besar di kota Surabaya, kota pahlawan, kemudian ada bangunan cagar budaya yang itu kaitannya dengan sejarah kemerdekaan Indonesia yang terkait langsung dengan pertempuran 10 November, bisa sampai lenyap dan bahkan seorang presiden harus menyampaikan terbuka kepada masyarakat bahwa rumah Bung Tomo, rumah Radio Bung Tomo, bagaimana mungkin bisa lenyap dari Surabaya dan berganti menjadi rumah mewah, rumah modern di Jalan Mawar, Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur. Demikian yang bisa saya laporkan untuk para tim bersamanya. Kembali ke Iraka di studio. Terima kasih. Nanti Komisi A, khususnya kami yang ada di Gerindra, kali juga perintah dari Ketua Umum kami, Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, maka kami nanti akan mencoba untuk menelisik lebih jauh bagaimana historinya dulu. Kalau memang kemudian ada unsur keteledoran, ya ini nanti kami akan diskusikan dengan pemerintah kota. Saya rasa seperti itu. Iya. Radionya hilang gitu. Setelah itu bersejarah saat ini bahkan seorang presiden menyinggung itu langsung. Gimana? Apa yang perlu di? Ya, kami menyayangkan rumah radio Bung Tomo itu jika benar itu hilang, maka ini adalah satu hal yang sangat disayangkan. Karena bagaimana juga yang tadi kami sampaikan bahwa di tahun 1945, tepatnya 19 September maupun 10 November, itu yang menjadi trigger semangat arek-arek Surabaya ini berjuang melawan penjajah itu ada salah satunya terkait dengan orasi yang disuarakan oleh Bung Tomo. Nah, ini tidak bisa disangkal, tidak bisa disangka sebagai bagian di dalam sejarah. Dan bahkan tiap tahun kita memperingati itu, lalu kemudian orasinya Bung Tomo dimunculkan. Ya. Maka yang tidak kita harapkan adalah publik itu yang tidak paham, berpikir bahwa orasi beliau muncul dari Radio Republik Indonesia yang ada Surabaya. Sebenarnya yang terjadi bahwa orasi beliau muncul dari rumah Radio Bung Tomo. Karena itu kita akan telisik, kita akan koordinasi, kita akan komunikasikan dengan pemerintah kota bagaimana kronologi atau histori daripada hilangnya rumah Radio Bung Tomo ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.